Air kolam renang laping pelan di sekitarku, tapi detak jantungku berdegup kencang seperti badai yang akan datang. Aku, Aisyah, baru saja menyelinap ke rumah keluarga Arah di pinggiran Jakarta, berpura-pura ini hanya pertemuan biasa dengan teman lama, tapi saat ibuku tiba-tiba muncul di tepi kolam, wajahnya penuh senyum tak terduga. Aku tahu segalanya akan runtuh. Aisyah, ibu ikut berenang yuk, katanya riang, tapi matanya menyapu Arah yang berdiri di sampingku, dan dalam sekejap, rahasia yang aku jaga bertahun-tahun terkuak seperti luka lama yang terbuka kembali. Aku ingat betul bagaimana semuanya bermula. 5 tahun lalu, di kampus Universitas Indonesia, aku bertemu Arah di kelas sastra. Dia, dengan rambut pendeknya yang selalu acak-acakan dan senyum yang bisa menerangi ruangan gelap, adalah angin segar di tengah rutinitas keluargaku yang konservatif. Keluargaku, keluarga Muslim tradisional di Jakarta, selalu menekankan nilai-nilai yang kaku, pernikahan dengan pria baik-baik, anak-anak, dan kehidupan yang senormal menurut masyarakat. Ayahku, seorang pengusaha kecil, sering bilang, Aisyah, kamu harus jadi teladan bagi adik-adikmu. Tapi Arah membuatku meragukan segalanya. Pertama kali kami berbicara, itu tentang puisi Chairil Anwar, tapi segera berubah menjadi obrolan malam yang panjang tentang mimpi, ketakutan, dan perasaan yang tak bisa dicapkan. Arah berasal dari keluarga yang lebih liberal, ayahnya dosen di universitas yang sama, ibunya seniman. Tapi bahkan di lingkungannya, menjadi lesbian bukanlah hal yang mudah diterima. Aku pernah coba cerita ke ibu, katanya suatu malam saat kami duduk di taman kampus, tapi dia bilang itu hanya ase remaja. Aku takut kalau mereka tahu yang sebenarnya. Aku mengangguk, tanganku menyentuh tangannya pelan, dan saat itulah aku sadar perasaanku padanya bukan sekadar persahabatan. Itu adalah cinta yang dalam, yang membuatku merasa hidup, tapi juga takut. Di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat dan agama sering menjadikannya tabu, kami harus bersembunyi. Kami mulai bertemu diam-diam, pertama di kai-kai kecil di Blok M, lalu di apartemen kecil Arah yang dia sewa setelah lulus. Aku bilang ke keluargaku bahwa aku belajar kelompok atau kerja magang. Ibu, yang selalu curiga tapi tak pernah menekan terlalu keras, sering bertanya, kamu kok sering keluar malam-malam, Aisyah? Ada cowok ya? Aku tertawa palsu, gak, Bu. Hanya teman. Tapi setiap kali pulang, aku merasa bersalah. Apakah aku mengkhianati keluarga? Apakah cinta ini salah? Arah selalu meyakinkanku kita nggak salah, Ais. Kita hanya mencinta. Tapi kata-katanya tak bisa menghapus mimpi burukku tentang ayah yang marah besar atau ibu yang menangis. Suatu hari, Arah mengajakku ke rumah keluarganya di Bogor untuk akhir pekan. Ayah ibu lagi keluar kota, katanya. Kita bisa bebas. Aku ragu, tapi akhirnya setuju. Rumah itu indah, dengan taman luas dan kolam renang di belakang. Kami berenang, tertawa, dan untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Tapi saat itulah ibuku muncul. Rupanya, dia mendengar dari tetangga bahwa aku sering ke Bogor, dan dia memutuskan mengunjungi tanpa bilang. Saat dia melihat Arah dan aku begitu dekat, tangan kami saling menyentuh di air, wajahnya berubah. Aisyah, ini apa maksudnya? Suaranya gemetar. Arah membeku, aku juga. Rahasia kami terbongkar, dan dunia seolah runtuh. Ibu tak langsung marah. Dia duduk di tepi kolam, memandang kami berdua. Arah, kan? Kamu teman Aisyah dari kampus. Arah mengangguk pelan. Ibu tahu kalian dekat, tapi ini lebih dari teman, ya. Aku tak bisa bohong lagi. Ya, Bu. Aku cinta Arah. Kata-kata itu keluar seperti banjir, dan air mata ibu mengalir. Bukan marah, tapi kecewa yang dalam.
Kenapa kamu sembunyikan, nak? Kamu tahu ini sulit bagi keluarga. Arah mencoba bicara, Bu, kami nggak mau menyakiti siapapun. Tapi ibu menggeleng, ini bukan soal menyakiti, tapi soal masyarakat, agama. Apa kata orang nanti? Malam itu kami bertiga duduk di ruang tamu. Ibu bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia pernah jatuh cinta tapi memilih patuh pada orang tua. Aku tak ingin kamu menderita seperti itu, Aisyah. Tapi ini bisa menghancurkanmu. Arah diam, tapi matanya penuh tekad. Aku merasa terbelah antara cinta pada Arah dan kewajiban pada keluarga. Apakah aku harus memilih? Dan jika ya, apa harganya? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang malam. Keesokan harinya, ibu pulang lebih dulu. Kita bicara lagi di rumah, katanya. Arah memelukku, kita kuat, Ais. Tapi aku ragu. Saat aku pulang, ayah sudah menunggu. Ibu rupanya cerita. Aisyah, ini harus berhenti, katanya tegas. Kamu harus putus dengan gadis itu. Aku menangis, tapi ayah, aku cinta dia. Ayah menggeleng, cinta yang salah tak akan bertahan. Pikirkan adik-adikmu, reputasi keluarga. Tekanan itu seperti beban berat di dada. Arah menelepon malam itu. Ais, jangan menyerah. Tapi aku mulai goyah. Apakah ini benar? Di masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui, apa masa depan kami? Aku mulai menghindari Arah, bilang sibuk kerja. Tapi hati aku sakit. Setiap malam aku memikirkan pilihan, bahagia dengan Arah tapi kehilangan keluarga, atau patuh tapi hampa. Konflik ini makin dalam, dan aku tahu badai baru saja dimulai. Akhirnya aku memutuskan bertemu Arah lagi. Di kai aurit kami, dia terlihat lelah. Kenapa kamu menghindar? Tanyanya. Aku cerita tentang ayah. Mereka tak akan terima kita. Arah menggenggam tanganku, kita bisa lawan bersama. Tapi aku takut. Itu adalah titik balik pertama, di mana aku mulai mempertanyakan segalanya. Setelah pertemuan itu, aku memilih diam. Arah menelepon berulang kali, tapi aku tak angkat. Di rumah, ayah dan ibu seperti penjaga yang ketat. Kamu harus fokus kerja, Aisyah, kata ayah. Aku bekerja di sebuah agensi periklanan di Jakarta, posisi yang lumayan, tapi hati aku hampa. Setiap hari, aku melihat pasangan heteroseksual berjalan bergandengan, dan iri campur marah membara. Mengapa mereka bebas, tapi kami tidak? Di Indonesia, di mana gerakan LGBTI mulai tumbuh tapi masih dihadang oleh kelompok konservatif, aku merasa terjebak. Suatu hari, adikku, Nadia yang berusia 18 tahun, bertanya, Kak, kenapa kamu sedih terus? Ada masalah sama pacar? Aku tersentak. Pacar? Gak ada. Tapi Nadia curiga. Aku lihat kamu sering chat sama Arah. Dia cewekan. Apa kamu? Aku panik, jangan bilang siapa-siapa. Nadia mengangguk, tapi matanya penuh pertanyaan. Itu membuatku sadar, rahasia ini tak bisa disembunyikan selamanya. Apakah aku harus mengorbankan Arah untuk melindungi keluarga? Arah tak menyerah. Dia datang ke kantorku suatu siang. Ais, kita harus bicara. Kami duduk di taman dekat kantor. Aku tahu keluargamu menekan, tapi aku cinta kamu. Kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri. Ide itu menggoda, tapi realistis. Arah, aku tak bisa tinggalkan keluarga. Mereka butuh aku. Dia menangis, dan aku. Kamu tak butuh aku. Pertengkaran itu sengit, penuh emosi. Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu, ayah mengadakan makan malam keluarga. Aisyah, ada teman ayah yang punya anak laki-laki bagus.
Mau kenalan? Aku marah dalam hati, tapi diam ibu memandangku penuh simpati, ini demi kebaikanmu, nak. Tapi kebaikan siapa? Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan. Setelah makan, aku ke kamar dan menangis. Mengapa cinta harus begini rumit? Di masyarakat yang menilai berdasarkan norma, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Beberapa minggu kemudian, Arah mengirim pesan, aku akan cerita ke keluargaku. Aku panik, meneleponnya. Jangan. Mereka bisa marah. Tapi Arah tegas, aku lelah sembunyi. Kalau kamu tak mau, aku lakukan sendiri. Itu adalah pengkhianatan pertama, atau begitulah rasanya. Aku tahu dia benar, tapi takut konsekuensinya. Akhirnya, dia cerita. Ayah Arah marah besar, ini tak bisa diterima. Kamu harus berubah. Ibu Arah lebih tenang, tapi kecewa. Arah diusir sementara dari rumah. Dia meneleponku malam itu, suaranya pecah. Ais, aku sendirian sekarang. Tolong datang. Aku ragu, tapi hati aku tak tahan. Aku menyelinap keluar dan pergi ke apartemennya. Saat aku tiba, dia memelukku erat. Terima kasih. Malam itu kami bicara panjang. Kita harus lawan, Ais. Bukan lari. Tapi bagaimana? Di Indonesia, di mana kasus diskriminasi terhadap LGBT sering terjadi, kami tahu risikonya tinggi. Keesokan harinya, ayah Arah datang ke apartemen. Arah, pulang sekarang. Dia melihat aku dan marahnya meledak. Kamu yang pengaruh buruk. Aku gemetar, Pak, kami saling cinta. Dia menggeleng, ini dosa. Kalian harus berhenti. Arah membela, ayah, ini bukan pilihan. Ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran itu memuncak, ayah Arah pergi dengan amarah. Arah menangis di pelukanku. Apa kita salah, Ais? Aku tak tahu jawabnya. Konflik ini membuatku mempertanyakan iman. Sebagai Muslim, aku diajarkan cinta kasih, tapi masyarakat sering salah tafsir. Aku mulai membaca buku tentang LGBT dan Islam, mencari jawaban. Tapi semakin baca, semakin bingung. Ada ulama yang mendukung, ada yang menentang. Apakah aku harus mengikuti hati atau norma? Sementara itu, di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan melihat aku dengan Arah. Aisyah, kamu lesbi ya? Tanyanya setengah bercanda. Aku denial, tapi hati aku sakit. Tekanan sosial ini seperti racun lambat. Aku mulai depresi, tidur tak nyenyak. Arah juga begitu. Kita perlu bantuan, katanya. Kami memutuskan bergabung dengan komunitas LGBT online anonim. Di sana kami dengar cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja. Itu memberi kekuatan, tapi juga ketakutan. Suatu hari, Nadia datang ke kamarku. Kak, aku dukung kamu. Aku baca tentang LGBT. Itu normal. Aku terharu, memeluknya. Tapi ayah tahu dari Nadia. Aisyah, kamu pengaruh adikmu. Marahnya meledak. Kamu harus pilih keluarga atau gadis itu. Ultimatum itu seperti pisau. Aku menangis, ayah, kenapa harus pilih? Dia diam, tapi matanya penuh kecewaan. Itu adalah puncak konflik keluarga, dan aku tahu keputusan harus diambil segera. Setelah ultimatum ayah, aku memilih mundur. Aku bilang ke Arah, kita istirahat dulu. Matanya penuh luka. Istirahat. Ini putus, Ais. Dia marah, kamu pengecut. Kata-katanya menyakitkan, tapi benar. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, ayah puas, bagus, sekarang fokus hidupmu. Tapi aku merasa mati di dalam. Setiap hari, aku ingat Arah, senyumnya, pelukannya.
Apakah ini harga yang harus kubayar untuk normal? Beberapa bulan berlalu. Aku dicoba jodohkan dengan pria dari kenalan ayah. Namanya Rian, 28 tahun, insinyur. Dia baik, tapi tak ada api. Saat kencan pertama, dia bicara tentang masa depan, rumah, anak. Aku tersenyum palsu, tapi hati aku berteriak. "Kamu oke, Aisyah?" tanyanya. "Ya," jawabku bohong. Tapi malam itu aku menangis sendirian. Mengapa masyarakat memaksa ini? Di Indonesia, di mana pernikahan dianggap kewajiban, aku merasa seperti tahanan. Arah menghilang dari radar. Aku dengar dari teman, dia pindah ke Yogyakarta, kerja di galeri seni. Aku rindu, tapi tak berani hubungi. Sampai suatu hari, Nadia bilang, "Kak, Arah post di medsos. Dia sakit." Hati aku berdegup. Sakit apa? Aku cari akunnya dan lihat postingan. Dia di rumah sakit, depresi akut. "Aku kehilangan segalanya," tulisnya. Rasa bersalah menyerang. Apakah aku penyebabnya? Aku memutuskan pergi ke Yogyakarta. Di kereta, pikiranku berputar, apa aku salah meninggalkannya? Di rumah sakit, Arah terlihat rapuh. "Kenapa kamu datang?" tanyanya lemah. Aku khawatir. Kami bicara panjang. "Setelah kamu pergi, aku hancur, Ais. Keluargaku tak mau tahu lagi." Aku menangis, makan aku. Saat itu aku sadar, meninggalkannya adalah kesalahan terbesar. Pulang ke Jakarta, aku konfrontasi ayah. "Ayah, aku tak bisa lanjut dengan Rian. Aku cinta Arah." Ayah marah, "Kamu mau hancurkan keluarga." Ibu mencoba mediasi, "Yah, dengar dulu." Tapi ayah tegas, "Kalau begitu, keluar dari rumah." Aku terkejut. Apakah ini akhir? Aku packing barang, Nadia menangis, "Kak, jangan pergi." Tapi aku harus. Itu adalah pengorbanan pertama, kehilangan rumah untuk cinta. Aku pindah ke apartemen kecil di Jakarta. Arah, setelah sembuh, bergabung denganku. "Kita mulai baru," katanya. Tapi tantangan baru muncul. Di kerja, bosku tahu rumor. "Aisyah, ini bisa pengaruh karir." Aku diabaikan promosi. Arah juga kesulitan kerja. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang anti-LGBTI yang mengancam, membuat kami waspada. Kami bergabung komunitas Oline, bertemu orang sejenis. "Kalian kuat," kata seorang aktivis. Tapi kekuatan itu diuji saat ayah Arah menelepon. "Arah, pulang. Kami makan kalau kamu berubah." Arah menolak, "Aku tak perlu berubah." Konflik mendorong kami lebih dekat. Tapi suatu malam, Arah bilang, "Ais, apa kita bisa punya anak?" Masa depan. Pertanyaan itu menyentuh etika. Di Indonesia, adopsi untuk pasangan sesama sulit. Apakah kami egois? Aku memikirkan mautku, tapi tak ada jawaban mudah. Sementara itu, ibu diam-diam hubungi aku. "Aisyah, ibu rindu." Ayah marah, tapi dia khawatir. Aku menangis, "Bu, aku bahagia dengan Arah." Ibu diam, tapi ini sulit. Pertemuan rahasia dimulai. Ibu datang ke apartemen, bertemu Arah. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya. Arah hormat, "Ya, Bu." Lambat laun, ibu melunak. Ibu tak setuju, tapi ibu tak mau kehilangan anak. Itu adalah celah harapan. Tapi ayah tak berubah. Saat ulang tahun Nadia, aku diundang diam-diam. "Ayah melihat aku, kenapa kamu datang?" Aku tegas, "Karena aku keluarga." Pertengkaran pecah. "Kamu bukan lagi bagian kami kalau begini." Nadia membela, "Ayah, Kak Aisyah tetap saudara." Ayah pergi marah. Malam itu aku merenung, apakah perjuangan ini worth it?
Keretakan keluarga seperti luka yang tak sembuh. Arah menghibur, kita punya satu sama lain. Tapi tekanan sosial makin berat. Teman-teman menjauh, keluarga Arah juga. Kami merasa terisolasi. Apakah ini harga kebebasan? Konflik internal aku mencapai puncak antara cinta dan kewajiban. Aku mulai terapi, mencari jawaban. Terapis bilang kamu harus terima diri sendiri dulu. Itu membuka mata. Dengan terapi aku mulai kuat. Arah juga. Kami memutuskan terbuka lebih luas. Arah ikut demo di Jakarta, aku dukung dari belakang. Ini untuk masa depan, katanya. Tapi risiko nyata, polisi sering intervensi, masyarakat demo balik. Suatu hari, Arah pulang dengan memar. Mereka lempar batu, katanya. Aku marah, kenapa kamu ambil risiko? Dia tegas, karena kalau enggak, kita selamanya sembunyi. Konflik ini membuat kami bertengkar sering. Apakah aktivisme worth nyawa? Di sisi lain, ibu semakin dekat. Dia ajak kami makan malam rahasia. Ibu baca tentang LGBTI. Mungkin ibu salah paham. Arah senang, terima kasih, Bu. Tapi ayah tahu. Kamu ketemu Aisyah. Marahnya pada ibu. Yah, dia anak kita. Ibu membela. Keretakan di keluarga makin dalam. Aku merasa bersalah, apakah aku penyebab perceraian mereka? Arah dapat tawaran kerja di Bali, galeri seni besar. Ayo pindah, Ais. Mulai baru. Aku ragu, tapi keluargaku. Dia kesal, keluargamu tak mau kita. Pertengkaran memuncak. Kamu selalu pilih mereka, katanya. Aku menangis, aku coba seimbang. Tapi dia pergi sendirian ke Bali. Itu adalah pengkhianatan kedua atau pemisahan sementara. Aku sendirian di Jakarta, hancur. Beberapa minggu kemudian, ayah sakit. Stroke ringan. Ibu telepon pulang, Aisyah. Aku datang ke rumah sakit. Ayah lemah, kenapa kamu datang? Aku, karena aku anakmu. Dia diam, tapi matanya lembut. Selama perawatan kami bicara. Ayah takut kamu menderita, katanya. Ayah, aku menderita kalau tak dengan Arah. Dia menghela napas, masyarakat keras. Itu adalah awal dialog. Arah menelepon dari Bali. Aku rindu kamu. Aku cerita tentang ayah. Datanglah ke sini. Aku memutuskan pergi. Di Bali kami rekonsiliasi. Makan aku, katanya. Kami habiskan waktu bersama, tapi tahu tantangan tak hilang. Di Bali lebih liberal, tapi masih ada diskriminasi. Kami mulai bisnis kecil, kayak seni. Itu memberi harapan. Tapi kabar buruk datang. Ayah Arah meninggal tiba-tiba, serangan jantung. Arah hancur. Ini karena aku, katanya. Aku, bukan. Kami pulang ke Bogor untuk pemakaman. Ibu Arah menangis, Arah, makan kami. Arah memeluknya. Kematian itu membuka mata, hidup pendek, kenapa buang waktu dengan kebencian. Kembali ke Bali, kami lebih kuat. Tapi masyarakat tak berubah. Suatu hari, kami dirusak, geraiti lesbi jahat. Kami lapor polisi, tapi tak ditanggapi serius. Ini biasa, kata polisi. Kemarahan membara. Apakah kami harus lari ke luar negeri? Australia atau Belanda? Tapi itu berarti tinggalkan akar. Konflik etika ini menyiksa. Ibu datang ke Bali. Ayah ingin ketemu. Aku kaget. Kami pulang ke Jakarta. Ayah, masih lemah, bilang, Aisyah, ayah salah. Ayah tak mau kehilanganmu seperti ayah Arah. Air mata mengalir. Ayah terima, tanyaku. Ayah coba paham.
Itu adalah kemenangan kecil. Arah bertemu ayah, hormat. Terima kasih, Pak. Ayah mengangguk. Tapi perjuangan belum selesai. Nadia bilang, Kak, aku juga lesbian. Aku terkejut. Jangan bilang ayah dulu. Tapi Nadia tegas, aku belajar dari kamu. Ini menambah lapisan, apakah aku inspirasi atau beban? Keluarga mulai berubah, tapi masyarakat luas belum. Kami ikut kampanye online berbagi cerita. Respons campur, dukungan dan ancaman. Akhirnya kami memutuskan tinggal di Indonesia, lawan dari dalam. Tapi harga tinggi, teman hilang, karir terhambat, hati terluka. Apakah ini akhir bahagia? Atau hanya babak baru konflik? Dengan dukungan keluarga yang pelan-pelan datang, kami kembali ke Jakarta. Kai di Bali kami jual, mulai baru di ibu kota. Arah kerja di museum, aku di Ngohak Asasi. Kerja ini berisiko, tapi memuaskan. Setiap hari, kami dengar cerita korban diskriminasi, pemecatan, kekerasan. Itu mengingatkan perjuangan kami bukan untuk diri sendiri. Suatu malam, ayah ajak makan malam keluarga lengkap. Aisyah, Arah, duduklah. Kami kaget. Ayah bicara, ayah baca banyak. Mungkin ayah salah dulu. Arah menangis, terima kasih, Pak. Ibu tersenyum. Nadia membisik, Kak, ini berkat kamu. Tapi ayah tambah, tapi hati-hati di luar. Masyarakat belum siap. Benar, tantangan masih ada. Arah dan aku memutuskan menikah secara simbolis di pantai Bali dengan teman dekat. Tak resmi, tapi berarti. Aku janji selamanya, katanya. Aku juga. Tapi malam itu Arah bilang, Ais, apa kita bisa punya keluarga? Pertanyaan tentang anak muncul lagi. Adopsi. Surogasi. Di Indonesia, hampir mustahil. Apakah kami egois ingin anak di dunia yang keras? Konflik moral ini dalam. Beberapa bulan kemudian, ancaman datang. Email anonim, lesbi seperti kalian harus dihukum. Kami lapor, tapi polisi lambat. Arah takut, mungkin kita pindah. Aku, tidak, kita lawan. Pertengkaran lagi. Kamu terlalu idealis, katanya. Tapi akhirnya kami sepakat tetap. Nadia out ke keluarga. Ayah terkejut, tapi kali ini lebih tenang. Kalian anak ayah. Ayah dukung. Perubahan ini luar biasa, tapi harga, ayah kehilangan teman bisnis karena rumor. Tak apa, katanya. Itu menunjukkan pengorbanan semua pihak. Di kerja, aku promosi di Ngo. Kami adakan seminar tentang LGBT. Arah bicara, cerita pengalaman. Respons positif, tapi ada protes. Suatu hari, demo di depan kantor. Hancurkan LGBT, teriak mereka. Kami bersembunyi, takut. Apakah ini worth it? Malam itu, Arah memelukku, kita kuat bersama. Waktu berlalu, kami adopsi anjing sebagai anak. Kecil, tapi bahagia. Keluarga Arah juga melunak setelah kematian ayahnya. Ibu Arah datang, Arah, Ibu Ma. Rekonsiliasi penuh air mata. Tapi masyarakat besar belum berubah. Undang-undang baru mengancam hak LGBT. Kami ikut petisi, demo. Arah terluka lagi, kali ini parah. Di rumah sakit, aku menangis, kenapa kamu maju duluan? Dia tersenyum lemah untuk kita. Saat itu aku sadar, cinta kami tak hanya romansa, tapi perjuangan. Pulih, Arah bilang, Ais, mungkin kita perlu istirahat dari aktivisme. Aku setuju. Kami fokus satu sama lain. Liburan ke Lombok, nikmati kedamaian. Di sana kami renungkan perjalanan, dari rahasia ke terbuka, dari penolakan ke penerimaan parsial.
Apakah ini akhir? Tidak, tapi babak baru. Kembali ke Jakarta, kami hidup tenang. Keluarga dukung, teman sejati tetap. Tapi pertanyaan tetap, apakah masyarakat akan berubah? Kami harap ya. Cerita kami jadi inspirasi bagi yang lain. Apakah mencinta seseorang dari jenis kelamin yang sama adalah dosa yang tak termakan, atau hanya bentuk keberagaman yang harus diterima masyarakat?